Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Kurnia Rahmawati, NIM 22110503444, kelas AKS 2. Di sini saya akan mempresentasikan PPT materi saya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam sebagai Ilmu Pengetahuan. Sejarah peradaban Islam, pengertiannya dibagi 3. Yang pertama, kata sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap lingkungannya. Lalu kata yang kedua yaitu peradaban. Peradaban adalah kemajuan dan kecerdasan yang ada pada suatu bangsa. Lalu kata yang ketiga yaitu Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ajaran Islam terdapat pada kitab suci Al-Quran, serta sunnah Rasulullah SAW. Lalu, dari ketiga kata yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam adalah cabang ilmu sejarah yang mengkaji tentang peristiwa penting yang dialami umat muslim pada masa lalu. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam dimulai sejak zaman Khalifah, khususnya pada Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu, ilmu pengetahuan yang berkembang yang pertama yaitu ilmu qiraat. Saat perluasan wilayah Islam, banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Karena itu, muncul banyak kekhawatiran akan terjadi kesalahan saat membacanya. Lalu, Umar bin Khattab mengutus Mu'adz bin Jabal ke Palestina, Ibadah bin Al-Samit ke Hims, Abu Darda ke Damaskus, Ubay bin Ka'ab dan Abu Ayyub tetap di Madinah untuk menyebarkan ilmu qiraat tersebut. Lalu ilmu yang kedua yaitu ilmu tafsir. Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran diperlukan ilmu tafsir. Para sahabat menafsirkan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin sesuai dengan apa yang didengarkan dari Rasulullah. Pada saat ini merupakan tahap awal munculnya ilmu tafsir. Nah, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Di masa ini juga berkembang ilmu pengetahuan dalam bidang agama maupun umum dan kebudayaan serta peradaban Islam. Periode klasik ini juga dibagi menjadi 2, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti Umayyah terlihat kemajuan ilmu pengetahuan dari beberapa ilmu. Yang pertama, ilmu tafsir. Pada saat ini, ilmu tafsir sangat berkembang pesat karena ilmu ini dibutuhkan oleh orang yang baru masuk untuk mengetahui dan memahami isi dari Al-Quran. Lalu kemudian muncul golongan dari ulama ilmu tafsir ini. Salah satunya yaitu Abu Yunus Abu Salam Al-Qazwani. Lalu ilmu pengetahuan yang kedua yaitu ilmu hadis. Pada zaman ini ilmu hadis berkembang sebagai hukum setelah Al-Quran. Kitab hadis yang disusun pada waktu itu salah satunya yaitu Kutub As-Sittah, yaitu kitab hadis yang disusun oleh 6 ulama, yaitu Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmizi,
Ibnu Majah, dan Imam Nasai, serta Abu Daud. Lalu ilmu yang ketiga yaitu ilmu kalam. Pada zaman Al-Ma'mun dan Harun al-Rasyid, ilmu kalam menjadi tempat yang luas. Bahkan ilmu kalam sangat mempengaruhi keadaan pemerintahan saat itu. Peran ilmu kalam saat itu sangat besar, yaitu untuk membela Islam dari ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Pada saat itu ilmu kalam terfokus pada bidang akidah. Lalu yang keempat yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini berkembang dari perkumpulan tidak resmi dan diskusi keagamaan dan latihan spiritual dengan membaca zikir. Dan para sufi terkemuka pada zaman itu yaitu Al-Qushairi. Kitabnya yang terkenal yaitu Ar-Risalah Al-Qushairi. Lalu Abu Hafs, Umar bin Muhammad Sahabuddin, dan kitabnya yang terkenal yaitu Awariful Ma'arif. Lalu pada dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan semakin berkembang, mulai dari ilmu agama hingga umum. Tokoh-tokoh pada dinasti Abbasiyah ini pada kemajuan filsafat, yang pertama yaitu Abu Yusuf bin Ishaq Al-Kindi, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Al-Farabi, dan pada kemajuan sains dan teknologi, yang pertama pada ilmu kedokteran yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina, yang kedua pada ilmu kimia yaitu Jabir bin Hayyan, yang ketiga pada ilmu astronomi yaitu Al-Khawarizmi, yang keempat pada ilmu matematika yaitu Ibnu Haytham dan Al-Khawarizmi. Lalu pada periode pertengahan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Masa ini desentralisasi dan disintegrasi meningkat, dan perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia bertambah nyata, sehingga dunia Islam dibagi menjadi dua, yaitu bagian Arab terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Lalu pada bagian Persia terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persiadaan Asia, dan berpusat pada Iran. Yang kedua yaitu pada fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran yaitu pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar dikalahkan dan pusat peradaban Islam yaitu Mesir diambil alih oleh bangsa Eropa. Sangat mengalami kemunduran dan bangsa Eropa semakin mengalami kemajuan dan bertambah kaya. Akhirnya pada tahun 1748 Masehi, Mesir diambil alih oleh bangsa Eropa yaitu Napoleon, yang pada saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang sangat penting. Lalu periode yang ketiga itu periode modern. Periode ini dimulai dari 1800 hingga sekarang, yang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Pada periode modern ini, umat Islam menyadari kelemahannya ketika Mesir telah jatuh ke tangan bangsa Eropa, yaitu Napoleon tadi. Dan pada saat ini muncul peradaban baru yang lebih tinggi, yang menjadi ancaman bagi umat Islam, sehingga para ilmuwan Muslim mulai memikirkan pembaharuan agar Islam bangkit kembali. Dan pemikiran dan aksi para ilmu Muslim yaitu upaya untuk menyatukan dan mempertemukan kembali ilmu dan agama yang dikenal dengan sebutan Islamisasi sains. Dan contohnya pada saat ini yaitu pembangunan sekolah yang di dalamnya mengajarkan ilmu pengetahuan umum serta agama. Lalu materi yang selanjutnya yaitu metode kajian sejarah. Metode sajian sejarah yang pertama yaitu heuristik
atau mencari sumber sejarah. Jadi, sebelum melakukan penulisan sejarah, kita diharuskan untuk mencari sumber sejarah yang melalui narasumber yang terpercaya. Lalu yang kedua yaitu kritik, menilai keautentikan sumber sejarah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu Auffassung, yaitu memilih sumber yang otentik. Jadi setelah kita mencari sumbernya dan menilai atau menganalisis sumber-sumber sejarah tersebut, maka kita memilih sumber yang otentik dengan sejarah yang kita teliti. Lalu yang terakhir yaitu Darstellung, yang artinya menyusun tulisan penelitian sejarah. Setelah kita memilih sumber yang dapat dipercaya, maka kita melakukan penyusunan tulisan dari penelitian sejarah yang kita lakukan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.